Di video kali ini kita akan membahas tentang Korps Marinir Indonesia. Korps Marinir Indonesia adalah sebuah unit pasukan Tentara Nasional Indonesia yang menyelenggarakan operasi amfibi, pertahanan pantai, pengamanan pulau terluar strategis, pembinaan potensi maritim, serta pembinaan kekuatan dan kesiapan operasi satuan marinir untuk menjadi kekuatan pertahanan, keamanan dalam rangka OMP dan OMSP. Dengan moto Yelesu Bum Yamka Jaya Mahe, di darat dan di laut kita jaya. Sebelum kita lanjutkan videonya, bagi kalian yang ingin selalu update tentang sekilas militer Indonesia, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian mendapatkan informasi-informasi sekilas militer Indonesia yang terupdate. Cikal bakal Korps Marinir Indonesia bermula pada tanggal 15 November 1945, di mana nama Korps Marinir tercantum dalam Pangkalan 4 Angkatan Laut Republik Indonesia Tegal, sehingga tanggal ini dijadikan sebagai hari lahir Korps Marinir. Sesuai surat keputusan Menteri Pertahanan pada tanggal 9 Oktober 1948, ditetapkan adanya Korps Komando di dalam jajaran Angkatan Laut. Korps Komando Angkatan Laut atau KKO Angkatan Laut kembali menggunakan nama Korps Marinir sesuai dengan surat keputusan Kepala Staf Angkatan Laut tanggal 15 November 1975. Di bidang kelautan, para pejuang laut yang terdiri dari para pemuda pelayaran, nelayan, bekas KM Kaigun Heiho membentuk satuan-satuan di pangkalan seluruh Indonesia seperti Marin Keamanan Rakyat, Tentara Keamanan Rakyat, Korps Marinir, Pasukan Laut, dan Korps Keamanan Pantai. Pada tanggal 15 November 1945, di Pangkalan 4 Angkatan Laut Republik Indonesia Tegal tercantum nama Korps Marinir, yang merupakan cikal bakal terbentuknya Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Berawal dari bentuknya Korps Marinir, cikal bakal marinir pada 15 November 1945 di Pangkalan 4 Angkatan Laut Republik Indonesia Tegal. Korps Marinir ini dibentuk awalnya sebagai pendidikan yang tergabung di Angkatan Laut Republik Indonesia agar bisa bertempur di darat dalam keadaan darurat. Kebanyakan instruktur Korps Marinir ini berasal dari lulusan sekolah pelayaran. Tetapi setidaknya ada satu di antara mereka yang pernah mengenyam pendidikan tempur di darat. Salah satu instruktur yang punya pengalaman pendidikan pertempuran di darat ini adalah Tatang Rusmaja, seorang jebolan tentara peta atau pembela tanah air yang dilatih bukan hanya para personil Angkatan Laut Republik Indonesia dan pemuda asal Tegal saja, tetapi juga dari luar kota, sebagaimana pasukan Angkatan Laut Republik Indonesia lainnya dari berbagai daerah. Korps Marinir juga pada akhirnya terpaksa ikut bergerilya di darat karena minusnya alutsista laut. Di tempat-tempat lain, pasukan Angkatan Laut Republik Indonesia ini banyak dikenal sebagai ALRI Gunung atau Angkatan Laut Republik Indonesia Gunung, karena memang lebih sering bertempur di pedalaman hutan dan kaki gunung. Tetapi pada saat itu mereka belum termasuk Korps Marinir, karena korps baru ini baru eksis di Pangkalan 4 Angkatan Laut Republik Indonesia di Tegal, belum ada di pangkalan lain. Khusus para personil Korps Marinir asal Pangkalan 4 Tegal, sekiranya 25 kali mereka mengirim pasukan ke Front Semarang di masa revolusi untuk ikut Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Angkatan Darat untuk mempersempit gerak pasukan Belanda. Di tengah-tengah masa revolusi, tepatnya pada 17 Maret 1948, sempat terjadi yang namanya RERA, alias reorganisasi dan rerasionalisasi. Saat itu, karena Korps Marinir di Pangkalan Tegal ini sudah banyak pengalaman tempur di darat, maka pemerintah memutuskan untuk memisahkan TNI AL. Korps Marinir ini kemudian dilebur ke dalam TNI AD dengan nama Resimen Samudra, yang dibagi menjadi 5 batalion. Sedangkan tentara laut yang ingin tetap berada di TNI Angkatan Laut harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri Pertahanan dan Panglima Besar Angkatan Perang Mobil. Pada 9 Oktober 1948, keluarlah surat keputusan dari Menteri Pertahanan di mana surat itu menetapkan pembentukan Korps Komando di lingkungan TNI Angkatan Laut. Kendati begitu, penerimaan personil baru dilakukan pasca Konferensi Meja Bundar atau KMB pada 1949. Seleksi penerimaannya dihelat di Pangkalan Utama Surabaya pasca diserahkan pada Indonesia sebagai dampak KMB. Sekiranya 1.200 personil yang terpilih akan jadi pasukan amfibi TNI Angkatan Laut. Tapi setelah ditelisik lebih jauh, ternyata 95% dari 1.200 yang diterima itu merupakan personil yang dahulunya adalah Korps Marinir Tegal juga.
Ternyata 95% dari 1.200 orang yang diterima itu merupakan personil yang dahulunya adalah Korps Marinir di Tegal. Dari semua personil Korps Komando Operasi Angkatan Laut atau KKO Angkatan Laut yang tercatat pada 1950, 90%-nya juga mantan Korps Marinir Pangkalan 4 Tegal. Maka dari itu, eksistensi Korps Marinir dibentuk 15 November 1945, seperti yang disebut sebelumnya, bisa dibenarkan merupakan cikal bakal Korps Marinir TNI Angkatan Laut pada saat ini. Itulah sekilas singkat militer video kali ini. Jangan lupa komen sekilas militer apa lagi yang akan kita bahas di video selanjutnya.